Pada pertemuan itu yang lalu kalau tidak salah sampai di situ. Kemudian wa basinadinal muttasil al-imam al-alif rahimahullah ta'ala ada manfaatu wa barakatuh wa bikum fid darain amin qaradil ankum wa qala alaihi salam man nabtiliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilayhunna kunna lahu sitran minan nar wa qala alaihi salam man kana lahu thalath banat yu'adibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfulahunna wajibat lahu jannah al-battah. Qila ya Rasulullah wa in kanat اثنتين قال wa in kanat اثنتين قال فرأى بعض القوم اللو قال واحدة لقال واحدة وقال صلى الله عليه وسلم من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة ومعنى يئدها يدفنها حية كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك وقد يصدر من بعض الناس الأغبياء إذ أخبر بحدوث بنت له أو لغير من الكلمات الشنيعة الدالة على كراهية الأنثى وعدم الرضا بها بما لا ينبغي وذلك من المكروهات المستكبرات وهو قريب مما وصف الله به الجاهلية بقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب على ساعة ما يحكمون وليحذر المؤمن أن تقي من ذلك عن كراهية الأنثى ومن إهانتها ومن إيثار ولده الذكر عليها فإنه لا يدري في من تكون البركة العاقبة الحسنة والله تعالى علم علمه أتم لا علم إلا ما علم. Jamaah sekalian menakan Allah. Berkata Imamul Haddad semoga rahmati beliau, Allah memberikan manfaat kepada kita ilmunya, amin. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihunna kunna lahu sitra minan nar. Barang siapa yang diuji ya mendapatkan anak-anak perempuan, dia diuji punya anak perempuan bisyai'in dengan sesuatu fa ahsana ilaihunna, lalu orang ini ya si ayah berbuat baik kepada mereka, kepada anak-anaknya, kunna lahu sitran minan nar, ya niscaya mereka itu semuanya menjadi penghalang bagi orang tuanya masuk api neraka, jadi hijab bagi orang tua masuk ke neraka, ya jadi penghalang bagi orang tua masuk neraka lantaran apa? Dia didik, dia berbuat baik, ya orang tuanya berbuat baik mendidiknya kepada anak-anaknya. Diuji sabar, diuji sabar ketika apa? Mendapatkan memperoleh anak-anak. Nah, ujiannya berat, punya anak perempuan, masya Allah luar biasa. Ya, jangan dibiarkan tuh anak-anak kita keluar begitu aja tanpa ada tujuan yang jelas. Ya, harus tegas. Ini bagi yang punya anak perempuan, ya harus tegas sebagai orang tua. Tanya kemana perginya, mau ada apa, kapan itu, diawasin sampai begitunya, ya terhadap apa? Karena itu bagaikan apa? Telur di ujung tanduk, ya mengerikan perempuan. Di zaman sekarang jangan lagi perempuan, laki lagi. Kita khawatir dia bergaul sama pengguna narkoba, ya udah jadi sekali dikasih, dua kali dikasih lagi, ketiga kali keterusan enak beli, akhirnya kecanduan, nggak ada ya apalah yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan itu. Bisa jadi mencuri, jadi karena sebab itu tuh, ya tadinya bergaulnya salah pergaulan, orang tuanya nggak peduli terhadap anaknya, itu laki apalagi perempuan. Kalau dulu bisa jadi perempuan, sekarang enggak, laki perempuan. Waqala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, man kana lahu thalath banat yadibuhunna rahmuhunna wa yafulahunna wajibat lahu jannah al-battah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dididiknya itu 3-3-nya, dikasihani, ditanggung 3-3-nya, ya wajibat lahul jannah al-battah, mesti orang itu mesti masuk surga. Iya, mesti ini orang masuk surga, ini orang tua masuk surga. Kenapa? Punya anak perempuan 3, dididik, dikasihani, ditanggung biayanya. Ya,
biaya semuanya, baik itu pakaian, pendidikan, itu macam kesehatan dan sebagainya, sampai menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang baik. Gila ya Rasulullah, sahabat bertanya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa in kana tsnatain, kalau tadi kan kata Nabi 3, kalau 2 bagaimana ya Rasul? Kalau wa in kana tsnatain, kata Nabi, meskipun 2 orang, 2 anak perempuan sekalipun, kata Nabi. Gal para abadul gom, maka sebagian kaum yang ada itu al-laugal, seandainya cuma seorang, lagal wahidah satu juga, satu anak sekalipun gitu, satu sekalipun, jadi nggak mesti 3. Didik perempuan yang benar, jangan cuma punya anak, bangga anak banyak nggak dididik, astagfirullah. Emang anak ayam? Ini manusia, ya, harus dididik, dikasihani, disayangi, diperhatikan, ditanggung kebutuhannya, keperluannya, tapi nggak berlebihan. Bukan bersolek terus jadi fitnah buat kita. Hati-hati, minta lipstik yang mahal, buat apa tuh maksudnya? Lipstik yang murah-murah yang bagus banyak. Terus apa lagi? Terus lipstik juga udah nggak boleh tabarrujul jahiliyah, ya, dan nggak boleh menampakkan perhiasan di jalan, nggak boleh. Ya Rob, banyak salah dah orang kita ini sebetulnya. Udah menyalahi ayat Quran. Allah Ta'ala perintahkan untuk diam di rumah. Wagarna fi buyutikunna. Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi untuk diam, istri-istri mereka di rumah-rumah mereka. Istri-istri Nabi Muhammad, istri-istri Nabi, itu perintah kepada istri Nabi, juga kepada wanita beriman secara umum. Wagarna fi buyutikunna, diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan menampakkan perhiasan seperti yang dinampakkan oleh orang jahiliyah dulu. Jadi jamaah sekalian, termasuk bersolek yang berlebihan, hati-hati, ya. Jangan, nggak boleh pakai minyak wangi sekedarnya aja, asal nggak bau ketek, ya. Itu supaya itu macam-macam itu, ya, BB Harum Sari kalau yang murah itu, Rexona atau yang semacamnya, ada yang saset, kasih yang saset, biasain nggak berlebihan. Nanti ketika dia menikah, suaminya nggak terlalu banyak dituntut, nggak terlalu banyak menuntut suami maksudnya, ya. Itu yang banyak menuntut suami karena kebiasaan waktu hidupnya itu, waktu mudanya, waktu anak-anaknya dibiasakan yang mewah. Akhirnya ketika menikah sama suaminya nggak kaya, udah pusing aja suaminya. Waduh, nggak sanggup saya yang begini nih, katanya. Akhirnya kembalikan lagi ke orang tua, yang pusing siapa? Orang tuanya juga. Iya, kenapa? Salah didik. Jangan, nggak boleh pakai minyak wangi. Itu kalau pakai minyak wangi, dia keluar, dicium sama yang bukan mahram, dinilai zina, dinilai pelacur, bukan kata Habib Hussein, kata Nabi Muhammad. Hati-hati, ya. Ini mah, keluar wangi, di rumah bau. Suaminya pulang kepengen, ya, lihat istrinya wangi, seger, taunya bau apa? Bau asap, bau apa? Pusing suaminya. Iya, salah kaprah sebetulnya. Iya. Begitu suami datang, sambut dengan gembira. Mestinya dinasihatnya orang perempuan, ya. Sambut dengan mesra, dengan hati yang senang, dengan gembira, sambil bawa sesuatu, ya. Kalau perlu langsung siapkan air. Ini suami duduk, suami ini. Lepasin tuh kaos kakinya tuh. Begitu diservis tuh suami, senang sampai kata, saya mah udah nggak kepengen nikah lagi dah kalau yang kayak begini mah. Iya. Terus sambil dinasehatin gitu macam. Nah, si istri begitu keadaannya langsung dia bersolek di dalam rumah. Keluar enggak, sekedar nggak bawa ketek aja. Kalau ketek kan ganggu orang di sekitar, ganggu malaikat juga. Malaikat terganggu dengan bau keteknya. Malaikat terganggu dengan bau mulut. Hati-hati. Kenapa makruh makan itu jengkol atau yang semacamnya itu yang bau-bau pete? Karena mengganggu malaikat. Malaikat kan tulisin itu kebaikan keburukan. Nanti bau ini, ganggu. Tapi biar bau-bau dicatat ke malaikat. Iya, ganggu malaikat, ganggu orang yang ada di sebelahnya sebetulnya. Cuma nggak ngomong aja tuh temannya. Kalau teman yang udah dekat banget dia bilang, ente bau banget sih. Cuma sakit hati banget biasanya tuh. Iya, jangan sampai kayak begitu. Iya.
sekedar nggak bau itu. Perempuan begitu juga, semua harus nggak boleh pakai itu minyak. Untuk hal itu ada keterangan banyak berkenaan dengan itu. Kalau Habib terangkan masalah itu akhirnya jadi terlalu banyak pembahasan kita akhirnya terlalu berlebihan tentang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu unsa falam yalidha wa lam yinha wa lam yutir aladah yani dhukur 'alaiha adkhalahu Allahul jannah. Bersabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang memiliki anak perempuan lalu dia tidak menguburnya hidup-hidup. Dulu kan kalau jahiliyah ngubur anak perempuan hidup-hidup. Walam yuhinha, enggak dihinakan, enggak direndahkan nih anak perempuannya. Walam yu'thir waladah, tidak enggak lebih mengutamakan anak laki-laki dari anak perempuan. Niscaya Allah Ta'ala masukkan orang itu si ayah ke dalam surga. Ayah, barang siapa yang memiliki anak perempuan, dia enggak kubur hidup-hidup, dia enggak hinakan anak perempuannya, dia enggak lebih mengutamakan anak laki-laki dari perempuan, dia tidak mengutamakan, memprioritaskan anak laki-lakinya dari yang perempuan, insya Allah Ta'ala masukkan ayahnya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayah atau orang tua, bapak ibu ya. Ya'idha ma'ana yadfina ayah kama kana ahlul jahiliyah fa'aluna dzalik. Ya'idha yani makna ya'idha yadfinuha, yani menguburnya hidup-hidup. Kama kana ahlul jahiliyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukan yang demikian itu. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu ya di masa kebodohan, bahwa ketika mereka mendapatkan anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Iya, itu juga pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar waktu punya anak perempuan begitu, diajak anak perempuannya ya dimasukin aja ke dalam lubang, terus dikubur hidup-hidup. Itu ketika dia masuk Islam dia pernah ketawa dan pernah menangis ya. Dia teringat dulu waktu dia jahiliyah dulu pernah pernah ngubur anaknya hidup-hidup, dia nangis. Sayyidina Umar yang ditanya sama sahabat, kenapa sih kamu menangis gitu, terus tertawa ya. Nangisnya ketika dia dulu ingat dekatnya waktu jahiliyah punya anak perempuan dia kubur hidup-hidup, nangis dia, sedih, ya Rob, bodoh banget gitu ya. Dia menyesali terhadap apa yang dia lakukan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar orang besar ya, min kibarus sahabat Nabi yang terbesar, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab, yang setan aja takut dengan melihat bayangan Sayyidina Umar. Ada bayangan Sayyidina Umar di satu lorong, cari bayangan lain yang nggak ada bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu setan baru lihat bayangannya, belum lihat Sayyidina Umarnya. Dari nggak berani setan takut dia segan banget terhadap Sayyidina Umar bin Khattab karena keimanannya yang begitu kuat. Terus dia itu yang membuat dia menangis tuh Sayyidina Umar ketika itu. Terus yang membuat dia tertawa satu ketika dia bepergian bawa itu Tuhannya ya dari berhala terbuat dari roti. Dia pergi ke mana? Ke padang Sahara ya, rupanya kehabisan makanan nih Tuhan dibawa-bawa, terus dimakanin tuh Tuhan dikit-dikit ya, terus jalan lagi masih lapar, dimakanin lagi Tuhan, apa habis tuh Tuhan, dimakanin Tuhan dibawa-bawa dari roti ya, dimakan apa habis. Itu yang membuat Sayyidina Umar tertawa. Ya Allah, dulu waktu jahiliyah iya kan begitu. Orang-orang itu mereka menyembah berhala begitu. Ada yang terbuat dari makanan, ada yang terbuat dari tanah liat. Itu berhala Tuhan ini dibawa-bawa. Terus dimakanin sampai habis tuh. Udah habis, udah nggak ada Tuhannya lagi, nggak ada perlindungan nih. Maksudnya bawa-bawa itu supaya terlindungi. Habis dimakanin. Itu yang membuat Sayyidina Umar tertawa. Ya, dua yang membuat dia menangis karena itu, mengubur anaknya hidup-hidup ya, dan tertawa karena sebab itu. Waqad yasduru min ba'dhin nas al-aqwiya idza akhbara bi huduth bintin lahu aw la ghairihi min al-kalimat asy-syani'ah dalla 'ala karahiyatil unsa wa 'adam ar-ridha biha bima la yanbaghi. Ya, telah ada nih terlontar pada sebagian manusia yang bodoh ketika diberitahukan punya anak perempuan atau yang lainnya
perkataan-perkataan yang nggak sepantasnya. Itu yang menunjukkan atas kebencian punya anak perempuan dan nggak ridho dengan keputusan Allah yang nggak selayaknya dikatakan seperti itu. Iya, udah pokoknya nggak senang punya anak apa? Perempuan. Wadalik minal makruhat, yang demikian itu yang dibenci, mustaqbahat, ya nggak boleh dilakukan. Ini termasuk yang dibenci, yang buruk sekali, yang tidak boleh kita melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh jahiliyah. Bahwa garib mawasafullah bihi ahli jahiliyah bi qaulih ta'ala, yaitu sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan mengenai ahli jahiliyah di dalam firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil untha walla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila mereka diberikan kabar, ya, berita pada salah seorang mereka kelahiran anak perempuan, zalla wajhu muswadda, wajahnya jadi hitam, ya, hitam kelam, ya, musam dah. Wa huwa kadhim, keadaannya marah, nggak senang kalau dikabarin punya anak, lahir anak kamu perempuan, waduh, langsung berubah tuh wajah. Ya Rabb, ya, padahal dalam Islam, ya, Nabi katakan kalau punya anak perempuan satu sekalipun Allah Ta'ala masukkan dalam surga kalau dididik, ya, dia berbuat baik terhadap anak-anak perempuannya, ditanggung dengan selayaknya. Al-jahiliyah begitu keadaannya. Ya tawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Dia berusaha untuk menutupi, ya, pada kaum atas kabar berita buruk yang diterimanya. Ayumsiku alahun am yadusu fit turab. Apakah dia mempertahankan itu dengan merasa malu, hina, atau dipendamnya di tanah? Jadi merasa terhina sekali kalau punya anak perempuan, atau kalau enggak dipendam di tanah begitu. Ala sama hukumun. Ketahuilah buruk sekali apa yang mereka putuskan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil mu'min taqi min dzalik. Hati-hati seorang beriman yang bertakwa dari yang demikian itu. Ini karahatul unsa. Ya, ini maksudnya benci kepada anak perempuan, min ahanatiha, yaitu dari menghinakannya. Wa min ithar waladihi dzakar 'alaiha, dan lebih mengutamakan laki-laki atas perempuan. Fa innahu la yadri fi man takunul barakah wal aqibatul hasanah. Maka sesungguhnya dia enggak tahu, ya, keberkahan dan akibat yang baik sesudahnya itu laki atau perempuan, kan dia enggak tahu. Bisa jadi karena punya anak perempuan, karena sebab itu orang tua masuk surga. Belum tentu kalau saya anak laki yang menyebabkan dia orang tua masuk surga. Gitu. Dia enggak tahu. Kata Imam Al-Haddad, fa innahu la yadri fi man takunul barakah. Ya, pada siapa dia mendapatkan keberkahan? Bisa jadi karena sebab anak perempuannya dia barakah masuk surga. Nanti kan ketahuannya begitu kita baca tuh catatan amal perbuatan tuh. Baca. Ternyata karena sebab itu anak perempuan yang dididiknya. Karena sebab itu dia masuk surga. Ya Rabb. Nanti kayak rapot begitu, ya. Ada hasilnya. Ya. Ini kebaikan kamu, keburukan. Ya. Ini dosa kamu, dibaca benar dosa yang kita perbuat, yang kecil-kecil ada semuanya, apalagi yang gede, yang kecil lagi ada. Udah akuin, apakah kamu dulu pernah lakukan ini? Iya. Ini dosa kamu, ini kamu diampunin dosanya, dzambak maghfur. Masya Allah, yang tadinya apa tuh, dia penuh dengan rasa takut, cemas, begitu dilihat diampunin langsung cerah ceria lagi wajahnya. Kayak buku rapot ini. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin.